Halo, assalamualaikum anak-anak. Silakan di ini, silakan dinyalakan kameranya semuanya. Ya. Ibu, Siti Nur Maulani, ya sudah. Alia, Khairatul Hanifah, Tiara, Livia, Tri Setiawan, ya. Ferry, Tri, tolong. Bu Zidni, saya mulai saja, nggih? Ibu sudah rekod? Sudah rekod, Bu. Ini sudah rekod. Sudah saya rekod. Nanti mungkin Pak Haji menyusul, mungkin sudah saya telepon. Saya bilangi sebentar lagi Pak, masih dalam proses inian, saya gitu. Iya, habis ini tiang masuk gitu. Gitu ya, Bu. Oke, halo, apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang semangat ya. Kalau Bu Dwi bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang semangat mikrofonnya tolong dinyalakan seperti biasanya. Tidak usah terpengaruh karena ada dosen yang cantik ya. Gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Nah, ada Pak Haji Fauzi. Selamat datang Pak Haji Fauzi. Ini dosennya Bu Dwi juga. Perkenalkan ya anak-anak, ini Pak Haji Fauzi. Bisa kalian lihat. Assalamualaikum Pak Haji. Kembali lagi ke pembelajaran sejarah pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang KD 3.3 dan 3.4, yaitu tentang kedudukan VOC di Indonesia dan kebijakan-kebijakan VOC yang ada di Indonesia. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin ya? Tentang apa? Tentang apa kemarin? Alia, coba Alia. Yang kemarin kita tentang apa pelajarannya? Nyalakan mikrofonnya. Kekuasaan VOC Bu, iya tak? Kekuasaan VOC? Bukan, itu kan hari ini kita VOC-nya. Yang kemarin apa? Tentang peta? Peta Ya. kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, betul. Ada berapa negara yang datang ke Indonesia? 4 Bu. 4. Apa saja? Inggris, Spanyol, Belanda, Belanda. Portugis. Portugis. Ya, betul. Itu awal-awalnya saja. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini dengan dipimpin berdoa. Pimpinan berdoa dimulai oleh ketua kelas, yaitu Ferry. Ferry, silahkan dipimpin untuk berdoa.
Oh, ya buat semuanya ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Ini berdoa selesai. Terima kasih kepada Ferry yang telah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya yaitu kita sama seperti biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya kalau lagu Indonesia Raya langsung nyanyi, hari ini kita akan melihat tayangan saja. Sambil nyanyi ya, mikrofonnya boleh juga dinyalakan. Bentar. Sama ya yang tergabung. Mikrofonnya boleh dinyalakan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke? Oke, terima kasih. Kehadiran kalian sudah ditayangkan sama Bu Dwi di sini. Silahkan mengisi daftar hadir atau absensi. Ya, seperti biasanya langsung saja absensinya sudah disematkan Bu Dwi di sini. Ya, ada di kolom chat. Apa sudah terlihat semuanya? Silakan diisi terlebih dahulu di kolom chat.
Sudah? Lintang apa sudah mengisi? Sudah? Iya Bu. Oh, sudah. Sudah ada di kolom chat ya. Oke. Terima kasih. Oke, sama seperti yang kemarin, Bu Dwi sudah membicarakan tentang pelajaran kita hari ini tadi ya kan, yaitu tentang kedudukan VOC di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan VOC selama berada di Indonesia. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu 4 negara tadi, Spanyol, Portugis, terus kemudian Inggris dan Belanda. Semuanya itu, semua keempat dari negara itu berada di Indonesia. Prosesnya sudah tahu, kedatangannya sudah tahu. Yang paling lama, kemarin ada pertanyaan, yang paling lama yaitu adalah negara Belanda, ya kan? Negara Belanda. Kira-kira negara Belanda di Indonesia kemarin berapa tahun katanya? Lintang, Tirotang. 3 abad Bu. Ya, dimulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dimulai dari mana? Coba Alia, dimulai dari didirikannya VOC sampai Belanda kembali lagi ke negaranya, yaitu tahun 1942, gitu ya. KD yang disampaikan hari ini yaitu 3.4 dan 3.5, yaitu tentang VOC di Indonesia dan kedudukan VOC di Indonesia, begitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja. Apakah kemarin kalian sudah membaca materi ajar yang telah diberikan sama Bu Dwi? Sudah? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Coba Setiawan, kamu sudah baca? Tri Setiawan, sudah baca? Yang ada di Google Classroom? Sudah Bu. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah semuanya, sudah baca semuanya, berarti sudah mengerti. Kemarin jumlah kelompoknya pun sudah disampaikan ya sama Bu Dwi di Google Classroom. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah bekerja sama? Sudah Bu. Sudah melakukan diskusi? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, hari ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang VOC ya. Tunggu sebentar, ada tayangan yang akan disampaikan oleh Bu Dwi. Bentar ya. Fer, gimana kabarmu Fer? Kenapa Bu? Kabarmu baik-baik saja tak? Kemarin katanya kamu sakit. Terima kasih. Ya Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang lainnya bagaimana? Sehat ya? Sambil Bu Dwi memperlihatkan ini ya. Bu Dwi akan menjelaskan tentang kedudukan VOC di Indonesia. Nih, oke. Saya share screen dulu ya.
Apa sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu Dwi Bu. akan menjelaskan ya, alhamdulillah. Bu Dwi akan menjelaskan tentang KD yang akan kita pelajari hari ini. Kalian boleh mencatat beberapa pertanyaan untuk Bu Dwi apabila kalian ada yang perlu ditanyakan. Nanti setelah tayangan ini Bu Dwi akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Oke ya? Nggih, Bu. Oke. Ya, ini KD yang akan kita pelajari yaitu memahami kedudukan VOC di Indonesia, menganalisis berbagai macam kebijakan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan nanti kalian akan membuat review tertulis tentang kedudukan VOC di Indonesia dan membuat peta konsep tentang kebijakan VOC di Indonesia, gitu ya. Nah, ini yang pertama ini. Apakah kalian tahu tentang ini? Ini? Tahu? Apa? Logo apa ini? Oke, Bu. VOC, betul. VOC. Kemarin kita sedikit menyinggung tentang VOC. Apa yang kalian ketahui tentang VOC? Ayo. Nama kongsi dagang Belanda. Betul, pinter sekali. Siapa itu tadi? Ferry ya? Ferry, nomor absen berapa, Fer? Kamu, Fer? Nomor 18, Bu. Ya, 18. Oke, Ferry, pinter. Nomor absen 18. Betul, kongsi dagang, tapi kongsi dagangnya ini berbeda sekali. Kalau biasanya persekutuan dagang atau kongsi dagang itu hanya diliputi istilahnya hanya satu dalam bidang perdagangan, tapi kalau VOC ini kedudukannya lebih besar sekali. Nanti kita lihat apa sih keistimewaan dari VOC ini, ya, begitu. Ini yang akan kalian pelajari, yaitu apa itu VOC. Terus kemudian bagaimana kemundurannya, faktor-faktor kemundurannya. Nah, saya jelaskan dulu tentang berdirinya VOC. Berdirinya VOC itu dikarenakan pada tanggal 20 Mei 1602 dibentuknya VOC yang terdiri dari 17 anggota sehingga dinamakan Heren 17. Nah, tujuannya apa kira-kira VOC ini didirikan? VOC ini didirikan untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antara pedagang-pedagang Belanda. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya sebuah perdagangan pasti ada persaingan di situ. Lah, persaingannya terkadang tidak sehat. Makanya untuk mengantisipasi itu Belanda membuat persekutuan dagang yang disebut dengan VOC, Vereniging Oost of Company, gitu ya. Terus kemudian apalagi selain itu juga untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan negara-negara Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika itu rempah-rempah sangat diminati oleh bangsa-bangsa di Eropa. Jadi banyak orang-orang, istilahnya orang-orang dari Eropa, orang-orang dari Asia yang melakukan perdagangan rempah-rempah. Kenapa? Karena sangat menguntungkan, gitu. Terus kemudian tujuannya apa lagi? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan monopoli perdagangan, baik secara impor maupun secara ekspor, gitu. Jadi untuk memonopoli perdagangan istilahnya adalah menguasai perdagangan, begitu ya. Terus kemudian ada lagi yaitu untuk meningkatkan keuangan negara, karena ketika itu
istilahnya Belanda itu kekurangan uang atau dalam kondisi yang memprihatinkan. Kenapa Bu Dwi tadi bilang bahwa VOC adalah fungsi dagang tapi sangat istimewa? Karena mereka memiliki hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktroy. Hak oktroy, hak keistimewaan VOC yaitu diantaranya sama seperti yang bisa kalian lihat di sini, yaitu hak memiliki tentara sendiri. Masa hanya fungsi dagang tapi memiliki tentara sendiri, ya kan? Terus hak untuk mencetak mata uang. Yang ketiga, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Terus kemudian hak untuk memonopoli rempah-rempah dan hak untuk memerintah daerah yang diduduki. Kira-kira kalau seperti ini, punya tentara sendiri, punya mata uang sendiri, terus bisa mengadakan perjanjian, kira-kira apakah mungkin dia hanya kongsi dagang saja? Begitu. Pasti jauh lebih istimewa daripada itu. Terus ini, apa saja yang dilakukan oleh VOC untuk menguasai perdagangan di Indonesia? Yang pertama, memonopoli perdagangan. Monopoli istilahnya itu adalah satu pembeli. Jadi semuanya dibeli, rempah-rempah itu dibeli oleh Belanda dan dikuasai oleh Belanda, begitu ya. Yang kedua adalah hongi atau pelayaran hongi. Ini pelayaran hongi ini istilahnya membabat habis yang kelebihan-kelebihan rempah-rempah agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang yang lain. Jadi apabila ada kelebihan rempah-rempah, istilahnya mereka bisa menjual ke selain orang Belanda, maka itu akan dihancurkan atau dibabat habis. Istilahnya itu kalau misalnya ini akan dibakar, begitu ya. Terus kemudian ada hak ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik rakyat agar tidak berlebihan. Terus kemudian mereka juga melakukan kontingentem, yaitu rakyat wajib membayar pajak berupa hasil bumi. Terus kemudian fair place left rente, yaitu rakyat wajib membayar pajak berupa hasil bumi wilayah yang tidak dikuasai oleh VOC atau yang biasanya disebut dengan Praegerstelsel. Selanjutnya yaitu VOC juga menerapkan politik adu domba. Siapa yang tahu politik adu domba itu apa? Apa, Rek? Bisa? Ada yang bisa menjelaskan sama Bu Dwi politik adu domba yang pernah dilakukan oleh VOC? Ada? Siapa yang bisa membantu Bu Dwi? Lintang? Halo? Halo? Lintang? Ada? Siapa yang bisa tadi? Politik adu domba. Politik adu domba itu ngerti gak, Rek? Halo? Ada suaranya ya? Politik adu domba. Apa? Tahu gak, Rek? Siapa yang tahu politik adu domba? Kalau dalam bahasa Jawa itu sama seperti adu-adu, membicarakan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi nanti dua orang ini akan saling membenci. Itu loh namanya yang disebut dengan politik adu domba. Dan itu membuat kekuasaan VOC semakin besar karena banyak raja-raja yang terkecoh oleh atau yang terkecoh dengan mulut manisnya Belanda. Begitu. Banyak sekali pertarungan-pertarungan di antara bangsa kita sendiri hanya karena politik adu dombanya Belanda ini. Terus kemudian yaitu kurangnya pengawasan di berbagai daerah yang menimbulkan banyak pegawai VOC yang korupsi. Jadi ketika itu
VOC itu banyak pegawainya juga yang korupsi. Kenapa kira-kira kok banyak yang korupsi? Karena ketika itu sistem yang dipakai oleh pemerintahan Belanda itu adalah kultur prosen, istilahnya memberikan presentasi kepada seseorang yang bekerja di pemerintahan Belanda. Kalau mereka mendapatkan penghasilan yang besar, berarti mereka akan mendapatkan upah yang besar. Tapi kalau kecil, berarti mereka juga akan mendapatkan upah yang kecil. Begitu. Itu makanya kalau seandainya kalian yang jadi pegawai, kalian pengen apa ini namanya gaji besar apa gaji kecil? Gaji besar pastinya ya. Nah, makanya itu mereka istilahnya VOC itu banyak yang melakukan korupsi. Pegawai-pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. Penyebab kemunduran VOC yang pertama yaitu utang yang besar, pembagian dividen, persaingan dagang dengan kongsi lain, dan sistem liberalisme atau kebebasan ekonomi dagang, gaji pegawai yang terlalu besar, pendudukan Belanda oleh Perancis karena nanti ada pemerintahan Perancis di Indonesia sebentar, liberalisme, gaji pegawai yang besar, keuangan VOC semakin defisit. Defisit itu artinya adalah kekurangan atau semakin menipis. Terus pegawai-pegawai VOC yang melakukan korupsi, banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai perang, kalah persaing dan kongsi dagang Inggris dan Perancis, banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia sudah tidak mampu lagi membeli barang-barang yang dipasarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda itu. Nah, pernahkah kalian melewati jalur Pantura? Pernah? Apakah kalian pernah melewati jalur Pantura? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dwi baru keluar ya? Ya, Bu Dwi keluar ya tadi ya? Iya, Bu. Iya. Sampai mana tadi berarti Bu Dwi? Sampai itu upaya Sampai mana? yang upaya. Oh, Ya. loh, sampai upaya-upaya, loh lah lama. Sampai upaya-upaya ya. Halo. Ya. Sampai upaya-upaya tadi Bu Dwi. Ya. Iya, Bu. Oke. Gak apa-apa. Diulangi lagi sama Bu Dwi ya. Ya, mohon maaf ya tadi ya. Dilanjutkan sama Bu Dwi lagi ya. Apakah kalian pernah ke jalur Pantura? Ini tadi yang disebutkan sama Bu Dwi. Sebentar ya. Saya share lagi. Nih,
Pernah melewati jalur Pantura? Apa sih Rek kepanjangan dari jalur Pantura itu Rek? Pernah nggak kalian tahu? Jalur Pantura, ada yang tahu? Ferry? Kenapa Bu? Jalur Pantura, apa Fer? Tahu nggak? Jalur Pantura. Ya, Pantai Utara. ya betul. Siapa tadi yang bilang? Kan jalur. Iya betul itu tadi. Siapa yang bilang? Iya. Mm-mm. Siapa? Maulani. Livia. Oh, Livia, ya betul sekali. Jalur Pantura yaitu jalur pantai utara. Kalian pernah lihat jalur Pantura? Pernah melewati? Gresik kayak gitu loh, Rek, pantai utara. Itu jalurnya dibuat sendiri oleh orang Indonesia. Walaupun sistemnya awalnya dilalui oleh istilahnya atas kebijakannya Belanda, tapi itu orang Indonesia sendiri yang membuat. Nih, ada beberapa nih ya, kebijakan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang juga membuat Indonesia itu istilahnya merasa atau mendapatkan pengalaman yang baru. Contohnya adalah pendidikan, kayak gitu. Terus kemudian jalan-jalan yang lumayan bagus ketika itu yaitu jalur dari Anyer sampai Panarukan. Itu dibuat sendiri oleh orang-orang Indonesia. Kalau sekarang sih kayak misalnya apa ini namanya? Jalur tol. Nah, tol sekarang juga ada tol kan, sama seperti itu pembuatannya. Kalau sekarang kan mungkin lebih mudah karena memang aksesnya sudah ada, tapi kalau dulu istilahnya harus dapat alas dulu gitu. Jalur itu dibuat sendiri, jalur Pantura itu oleh orang Indonesia, yaitu melalui kerja rodi begitu ya. Terus kemudian apalagi sih Bu kebijakannya orang-orang Belanda di Indonesia? Kamu lihat gambar ini, apa ini berarti? Lagi apa ini? Kayak kalian sekarang, apa ini? Kayak kalian sekarang? Lagi bola? Boleh loh kalian, kalau misalnya Bu Dwi bertanya, kalian boleh menyalakan mikrofonnya dan menjawab pertanyaannya Bu Dwi. Apa ini? Jalur apa? Sedang apa mereka ini? Sedang belajar. Nah, nih, coba kalian lihat ini, edukasi, pembelajaran, terus kemudian migrasi, perpindahan penduduk, dan irigasi. Ini juga dulunya merupakan salah satu kebijakan dari Belanda. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah gambar pengairan. Kalau di Sidoarjo atau di dekat daerah sini ada Rolak Songo. Kalian pernah ke Rolak Songo? Kalian pernah ke Rolak Songo? Pernah pastinya. Terus kemudian migrasi itu adalah salah satu dari kebijakan Belanda yang disebut dengan politik etis atau politik balas budi. Halo, maaf ya. Tadi ada ini ya. Ada Budi baru keluar lagi ya.
Mohon maaf ya, Bu Dwi kok keluar-keluar terus. Padahal biasanya tidak keluar-keluar loh ya. Oke, dilanjutkan sama Bu Dwi ya. Dilanjutkan ya sama Bu Dwi ya. Share screen-nya tadi. Oke. Lagi tadi kebijakan-kebijakan yang ada di kebijakan Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia, yaitu tadi kerja rodi, terus kemudian ini tadi politik etis, yaitu meliputi edukasi, migrasi dan irigasi ya. Terus kemudian ada lagi yaitu sistem tanam paksa. Apa sih sistem tanam paksa? Yaitu sistem tanam paksa yaitu menyuruh oleh orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi untuk menanam tanaman-tanaman perkebunan. Itu dilaksanakan pada tahun 1830 oleh Van den Bosch. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan keuangan kas negara. Programnya yaitu sistem sewa tanah dengan uang harus dihapuskan. Sistem tanam paksa harus diganti dengan tanaman wajib. Pajak tanah yang dibayar dengan hasil bumi atau dengan hasil tanaman. Terus kemudian setelah itu nanti ada sistem tanam paksa, terus politik etis, dan kemudian politik pintu terbuka. Kemarin kalian sudah disuruh oleh Bu Dwi atau dimintai tolong sama Bu Dwi untuk berdiskusi tentang 3 hal tersebut, ya kan? Yaitu tentang sistem tanam paksa, terus kemudian politik etis, yang satunya yaitu politik pintu terbuka. Apakah kalian sudah siap untuk presentasi? Buka meeting Ya, kenal. ya iya, tak dulu itu sampai nggak ingre. Oke, apakah kalian sudah siap untuk presentasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Dwi kemarin di Google Classroom? Sudah? Coba ketua kelompoknya, Gabriela, sudah siap untuk presentasi? Sudah. Terus kemudian lagi ketua kelompoknya yaitu kemarin adalah Ferry. Ya, Ferry, apa kamu sudah siap untuk presentasi, Fer? Sudah Bu. Sudah. Yang satunya lagi yaitu Lintang ya. Lintang, apa kamu sudah siap juga untuk presentasi? Ya Bu, sudah. Oh, sudah. Oke. Coba yang lainnya saya pengen ini soalnya wajah kalian tidak ada di layar. Jadi saya mohon kameranya dinyalakan. Kameranya tolong dinyalakan. Fitri Ari, Tiara, Asifa, Ferry, Siti Nur Mulyani, Maya. Nah, dinyalakan gini semuanya, harus dinyalakan, tetap dinyalakan, jangan sampai tidak dinyalakan ya. Khairatul Hanifah, Tri Setiawan, Audia, ya, oke. Karena kalian kemarin sudah berdiskusi dan kalian sudah mendapatkan PowerPoint ya, mungkin kalian sudah membuat PowerPoint atau peta konsep yang telah disampaikan sama Bu Dwi kemarin sesuai dengan di Google Classroom yang telah diberikan Bu Dwi tadi malam. Sudah? Sudah.
Berarti siap untuk presentasi? Nyalakan dulu. Nyalakan mikrofonnya semuanya. Biar semangat kita seperti biasanya melakukan yel-yel SMA Persatuan. Oke, nyalakan mikrofonnya biar kedengeran. Lintang, nyalakan mikrofonnya. Maya, nyalakan mikrofonnya ya. Oke, sama seperti biasanya kalau Bu Dwi bilang SMA Persatuan, religius, cerdas, berkarakter, gitu ya. Oke, SMA Persatuan, Religius. kurang semangat. Ayo coba semangat lagi. SMA Persatuan, oke. Dari apa yang telah disampaikan Bu Dwi tadi, apakah ada yang perlu kalian tanyakan terlebih dahulu? Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Saya Bu. Siapa ya? Oh, Lintang. Ya, coba Lintang, apa yang kurang jelas dari penjelasan Bu Dwi tadi? Itu Bu, mengapa kekuasaan VOC sangat besar Bu? Mengapa kekuasaan VOC sangat besar Bu? Begitu ya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa kekuasaan VOC di Indonesia sangat besar sekali? Kira-kira yang tadi melihat tayangannya Bu Dwi, apakah ada yang mau membantu Bu Dwi? Ada? Adakah yang mau membantu Bu Dwi untuk menjawab pertanyaan dari Lintang? Ada? Mulyani, coba kamu ini bantu Bu Dwi, kenapa kekuasaan VOC di Indonesia sangat besar sekali? Bentar. Ya? Karena di kekuasaan di VOC di Indonesia sangat besar karena hal itu dibuktikan dengan adanya hak istimewa yang dimiliki VOC, yaitu seperti mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian, memungut pajak, mengadakan pemerintahan sendiri. Betul sekali, tepuk tangan buat Mulyani. Betul, memang VOC, pemerintahan VOC di Indonesia itu sangat besar sekali pengaruhnya. Terbukti dengan apa? Apa yang dikatakan Mulyani tadi benar sekali. Ada hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, seperti sama besarnya kayak semacam pemerintahan. Karena kenapa? Karena bisa membuat tentara sendiri, bisa mencetak mata uang, bisa memonopoli perdagangan. Tapi kok bisa Bu sangat besar seperti itu? Karena apa yang istilahnya tidak ada pengawasan dari pemerintahan Hindia Belanda, dan karena VOC itu juga sangat menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Bagi pemerintahan Hindia Belanda. Makanya dari itu, siapa sih yang ngasih hak istimewa itu? Yang masih hak istimewa VOC yaitu juga pemerintahan Belanda. Jadi sama seperti itu. Jadi Hindia Belanda memberikan kekuasaan di Indonesia sepenuhnya kepada VOC. Dan pemerintahan Belanda mendapatkan istilahnya penghasilan dari apa yang telah dilakukan VOC di Indonesia. Begitu. Itu. Bagaimana Lintang? Penjelasannya Mulyani dan Bu Dwi, apakah bisa kamu pahami? Bisa, Tang? Sudah, saya paham. Oke, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain?
pertanyaan yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Apa ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain? Audia, Gabriel, apa ada? Ya, Gabriel. Apakah korupsi merupakan warisan dari VOC? Apakah korupsi merupakan warisan dari VOC? Menurut kalian apa? Apa benar? Ya memang sih, kalau sekarang sih memang di Indonesia banyak korupsi. Terbukti dengan adanya KPK. Coba, apakah itu merupakan warisan dari VOC? Ayo. Bisa? Ada yang bisa membantu Bu Dwi? Saya Coba. boleh, Bu. Yo, Lintang. Iya, Lintang. Lintang. Oke, silakan. Kalau menurut saya iya. Hal itu bisa ditelusuri lewat sejarah perusahaan dagang Hindia Belanda atau VOC di masa lalu. Kalau menurut saya iya. Begitu ya. Oke, yang lainnya mungkin ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan atau misalnya memberikan pendapatnya? Ada? Ferry mungkin? Ya, kalau menurut saya sih setuju sama Lintang juga, karena kan dalam sejarah ini kan VOC juga runtuh atau bubar juga gara-gara petingginya kan juga korupsi. Begitu ya. Terus kemudian ada lagi? Livia, coba pendapat kamu bagaimana, Livia? Kalau menurut saya juga setuju sama teman-teman yang lain. Karena itu juga merupakan warisan atau kebudayaan dari VOC gitu. Kebudayaan. Oh, oke. Boleh. Terima kasih atas pendapatnya. Tapi menurut Bu Dwi, korupsi itu bukan budaya yang bagus, ya kan? Tapi pernah ada di pemerintahan VOC ketika itu. Kalau kalian melihat pemerintahan VOC yang seperti itu, yang istilahnya korupsi terus kemudian mereka menjadi bubar, kira-kira apakah kalian mau juga Indonesia bubar karena kita korupsi? Enggak kan? Nah, apa sih keuntungannya kita belajar sejarah? Kita bisa menjadi lebih bijak supaya kita juga tidak niru seperti itu, gitu. Kalau misalnya VOC yang dulunya itu banyak melakukan korupsi terus kemudian itu adalah warisan dari VOC. Menurut Bu Dwi bukan warisan dari VOC, tapi merupakan suatu istilahnya kita hanya meniru saja. Sebenarnya hanya kebiasaan. Korupsi atau tidak tergantung pada orangnya, ya kan? Tergantung pada personilnya, tergantung pada individunya. Jadi seandaikan itu bukan merupakan warisan, tapi mungkin itu kesamaan sejarah. Makanya kita harus belajar dari sejarah supaya keruntuhan VOC tidak terjadi di negara kita tidak boleh melakukan korupsi. Begitu kan? Karena kita tahu bahwa VOC melakukan korupsi terus kemudian mereka bangkrut alias mengalami kemunduran. Kalau mereka sudah mengalami kemunduran, istilahnya sudah dibubarkan, berarti ya jangan sampai Indonesia nanti mengalami hal serupa. Makanya kita harus istilahnya bersikap jujur, tanggung jawab. Begitu. Oke? Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kalian
Langsung saja berdiskusi sesuai dengan apa yang telah kalian diskusikan kelompok sesuai dengan yang diberikan sama Bu Dwi di Google Classroom kemarin. Siap? Siap? Siap, Bu. Siap, oke. Sekarang berarti kelompok pertama kemarin sudah dibagi sama Bu Dwi, yaitu sistem tanam paksa, politik etis, dan politik pintu terbuka, ya. Maka untuk yang maju pertama ini kelompok sistem tanam paksa. Silakan yang bertugas untuk mempresentasikan sistem tanam paksa bisa didiskusikan sekarang. Bisa di-share apa yang ini kan, share aja. Kalau ada peta konsep yang mau ditampilkan boleh, kalau kertas juga boleh. Kalau seandainya kalian punya yang berbeda yang lainnya juga nggak apa-apa. Silahkan Ferry ya, kepada Ferry Bu Dwi persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Iya, Bu, ini langsung presentasi atau gimana, Bu? Langsung saja, enggak apa-apa. Share screen hasil diskusi kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sama Bu Dwi ini kelihatan ya? Sudah kelihatan jelas sekali, Fer. Ya, di sini saya dari kelompok 1. Dan untuk anggota kelompoknya sendiri, saya ini ada sama 3 teman saya, yaitu Alia, Tiara, sama Nabila Eka Pradita. Sebelumnya di sini seperti yang sudah teman-teman sama Ibu Dwi lihat, di sini ada peta konsep, yaitu masa pemerintahan Komisaris Jenderal. Karena di sini saya dari kelompok 1 akan membahas sistem tanam paksa atau yang biasa disebut kultur still seal. Di sini saya akan langsung membahas saja ya. Sebelumnya di sini ada masa pemerintahan Komisaris Jenderal pada tahun 1816, yaitu Raffles mengakhiri pemerintahan di India dengan diadakan Konvensi London. Masa pemerintahan Komisaris Jenderal adalah masa ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Paul Wicks dan Van der Kepling. Ketiga orang ini berpangkat Komisaris Jenderal. Untuk masa pemerintahannya sendiri, dari rakyat Indonesia juga mengadakan perlawanan atau pertempuran, yaitu di tahun 1917 ada perang Taparua, terus dilanjutkan dengan perlawanan Sultan Palembang pada tahun 1818 sampai 1825, terus juga dilanjutkan dengan
Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, terus ada Perang Padi pada tahun 1815 dan pada tahun 1838. Terus terakhir ada Perang Boni pada tahun 1824. Pada masa pemerintahan Van der Capellen berakhir dengan digantikan oleh pimpinan yang baru, yaitu Johannes van der Bos. Nah, di sini Johannes van der Bos ini adalah bisa dibilang pencetus ya, atau yang menemukan ide tanam paksa atau kultur stil di Indonesia pada tahun 1830 sampai tahun 1870. Tanam paksa dilaksanakan untuk menutupi kesulitan ekonomi pemerintahan Belanda. Jadi ini tanam paksa dicetuskan atau dibuat untuk menutupi atau memperkaya pihak Belanda sendiri. Nah, ini adalah kebijakan tanam paksa, yaitu rakyat Indonesia atau rakyat pribumi wajib menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor khusus kopi, tebu, dan nila. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian. 3. Waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi kulturis stil atau tanam paksa tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. 4. Kerusakan atau kerugian akibat panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung oleh pemerintah kolonial atau pemerintah Belanda sendiri. 5. Atau yang terakhir, pengawasan penggarapan tanah diawasi oleh kepala desa. Terus untuk selanjutnya adalah penyimpangan tanam paksa. Penyimpangan yang terjadi. 1. Pemberlakuan kultur protekten, yaitu bonus untuk para pegawai pemerintah Belanda pajak lebih banyak. 2. Kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di pabrik atau perkebunan Belanda yang melewati ketentuan. 3. Bebanan pajak tanah kepada para petani. 4. Waktu pengerjaan kultur stil ternyata lebih dari 3 bulan. 5. Tidak ada pengembalian kelebihan hasil produksi petani. Terakhir, pembebanan kepada para petani atas kerusakan atau kerugian akibat gagal panen. Terus di sini adalah dampak positif dan negatifnya yang terjadi dalam tanam paksa ya. Untuk dampak positifnya sendiri, yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Terus kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Untuk dampak negatifnya, yaitu kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. 2. Beban pajak yang berat. 3. Pertanian khusus padi banyak mengalami kegagalan panen. 4. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat. Jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari Ferry ini tadi ya. Oke, Ferry, mungkin dari beberapa teman kalian ini ada yang mau ditanyakan sama kamu, Fer. Kamu siap nggak untuk menjawab?
Ya Bu, siap Bu. Oke, apakah dari yang dijelaskan sama Ferry tadi tentang sistem tanam paksa ada yang perlu kalian tanyakan lagi? Maaf ya nak, ini kok kalian banyak yang menutup kamera. Coba dinyalakan lagi kameranya. Maya, ayo dinyalakan lagi. Asifah, Khairatul Hanifah, Setiawan, Audia, Tiara Ayu. Oke, sudah dinyalakan terus, jangan dimatikan ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan dari yang telah Ferry sampaikan tadi? Silahkan apabila ada yang ditanyakan. Saya Bu. Oh ya, Lintang. Ferry, nyalakan kameranya. Iya Bu. Lintang mau bertanya. Silakan Lintang. Mengapa bisa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia? Apakah tidak ada pengawasan dari pemerintahan Hindia Belanda? Ayo Fer, jawab. Nah ini izin menjawab. Ya, boleh. Dalam pelaksanaannya, tanam paksa banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini terjadi karena penguasa lokal atau penguasa Indonesia sendiri atau pemimpin Indonesia sendiri pada saat itu karena tergiur oleh janji-janji pimpinan Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa itu tadi. Jadi tanam paksa mengalami penyimpangan karena pemimpin lokal sendiri. Ya. Ya. Sudah Bu. Apakah ada lagi yang ditanyakan Mungkin kepada bisa diterima jawabannya atau ada tambahan? Ya. Mungkin ada tanggapan Ya, dari sudah. Lintang? Mungkin ada tanggapan dari Lintang? Silakan Lintang. Bagaimana? Jelas apa enggak apa yang disampaikan Ferry? Ya Bu Dwi, sudah jelas. Sudah jelas. Ada yang lainnya lagi yang ditanyakan sama Ferry, yang perlu ditanyakan terhadap presentasinya Ferry tadi? Khairatul Hanifah, Setiawan, tolong dinyalakan kameranya. Audia juga, Fitriari juga, Tiara juga. Tolong dinyalakan terus ya Rek, jangan dimatikan. Biar Bu Dwi tahu kalau kalian standby di situ. Ada lagi yang ditanyakan kepada kelompok Ferry? Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Dari pertanyaannya Lintang tadi ya Fer, benar sekali apa yang kamu beritahu atau yang kamu jawab tadi, sangat betul sekali. Penyimpangan yang ada pada sistem tanam paksa itu sangat banyak. Rencana yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan apa yang dilaksanakan itu banyak yang berbeda. Contohnya, kalau sebenarnya rencananya hanya 1/5 dari tanah yang ditanami tanaman perkebunan, tapi ternyata sampai separuh yang harus ditanami. Terus kemudian seharusnya tanah yang ditanami tanaman perkebunan tersebut tidak mendapatkan atau tidak wajib untuk membayar pajak, tapi tetap juga ditarik pajak, ya kan? Terus kemudian ada lagi masa tanam panen atau masa tanam padi. Masa tanam tanaman perkebunan tidak boleh melebihi masa tanam padi, tapi nyatanya masa tanam tanaman perkebunan melebihi dari tanaman padi, sehingga nanti istilahnya banyak gagal panen.
karena mereka mengutamakan untuk menanam tanaman perkebunan gitu ya. Terus kemudian Bu, makanya itu terjadilah apa? Kelaparan, terjadilah kemiskinan seperti itu. Faktornya apa Bu kok bisa gitu? Apakah tidak ada pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda? Sebenarnya tetap ada pengawasan, hanya saja faktor pelaksanaan dan rencana itu terjadi seperti apa yang dikatakan Ferry tadi, yaitu karena adanya sistem kultur prosen. Salah satunya ya, salah satu penyebabnya karena ada kultur prosen, yaitu memberikan upah kepada pegawai sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Kalau daerahnya atau wilayahnya memiliki banyak pendapatan, maka mereka juga akan mendapatkan gaji yang banyak juga. Kalau orang sekarang mau gaji besar atau gaji kecil? Besar, ya kan? Makanya mereka banyak melakukan penyimpangan itu. Siapa sebenarnya yang salah Bu? Oknumnya sendiri. Bahkan orang Indonesia sendirilah terkadang yang menjadi pegawai-pegawai di daerah itu yang melakukan penyimpangan, karena mereka terhasut oleh VOC. Istilahnya, kamu nanti akan saya berikan ini, istilahnya akan memberikan keuntungan yang besar apabila kamu mempunyai daerah yang mendapatkan pendapatan yang besar juga. Jadi pastilah kita ingin istilahnya gaji yang besar. Makanya orang-orang Indonesia sendiri juga menekan orang-orang Indonesia sendiri atau pribumi untuk mendapatkan hasil yang besar tersebut. Begitu. Itu salah satu faktornya. Salah satu faktor kenapa terjadi banyak penyimpangan terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi, apa sudah jelas tentang sistem tanam paksa tadi yang dijelaskan sama Ferry? Sudah. Iya. Oh, Lintang ini ya. Oke, sudah. Berarti sudah tahu semuanya ya. Sudah mengerti. Terus kemudian sekarang tentang politik etis. Siapa politik etis? Lintang. Lintang tadi ada bermasalah sama HP-nya. Siapa? Yang tentang politik etis? Oh, politik etis ini Lintang. Ya wes, selanjutnya politik pintu terbuka aja dulu. Nanti baru politik etis ya. Politik pintu terbuka. Mungkin Lintang bisa nanti di-share screen-kan sama Ferry, gak apa-apa juga, Tang. Kamu kasihkan ke Ferry, nanti di-screen share-kan sama Ferry, kamu nanti yang presentasi begitu. Ya Pak, sekarang Gabriel. Siapa lagi yang harusnya presentasi? Gabriel ya, ketua kelompoknya sistem politik pintu terbuka. Iya, siapa? Ya, Bu. Tolong dinyalakan kameranya dong semuanya, biar Bu Dwi bisa lihat kalau kamu itu ada di situ. Ya. Lintang, apa kamu sudah siap untuk presentasi? Lintang, apa kamu sudah siap presentasi? Gabriel aja wes dulu. Gabriel, kamu sudah siap presentasi? Nyalakan. Nyalakan mikrofonnya. Sudah, Bu. Oke, Gabriel aja dulu yang presentasi sambil nunggu Lintang ya. Oke, silakan Gabriel. Di share screen kan Gabriel.
kameranya, jangan dimatikan. Apakah sudah terlihat? Ya, nama kelompokmu kok belum ditulis? Sudah. Iya, Bu. Oke. Ya wes, gak apa-apa, silahkan dipresentasikan. Saya sebagai perwakilan kelompok 3, yaitu untuk mempresentasikan materi politik pintu terbuka. Untuk anggotanya sendiri yaitu Khairatul Hanifah, Asyifa Kairani, Aisyah Indi Hidayati, dan Audia Sinta. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian politik pintu terbuka. Setelah tahun 1870, pemerintah Belanda menerapkan imperialisme modern atau disebut modern imperialisme. Hal tersebut diwujudkan dengan diterapkannya open door politik, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan pintu terbuka ini diwujudkan dalam diterapkannya politik ekonomi liberal di Hindia Belanda. Adapun latar belakang dari berdirinya politik pintu terbuka, yaitu yang pertama dari Undang-Undang Agraria 1870. Diterapkannya politik pintu terbuka tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-Undang Agraria 1870 mendorong terlaksananya politik pintu terbuka, yaitu membuka jalan bagi pemodal swasta untuk menanam modal. Kebebasan dan keamanan para pengusaha terjamin. Pemerintah kolonial memberi kebebasan pemodal untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh kepada tangan asing. Yang kedua, ada Undang-Undang Gula atau Sugarwet. Selain mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah Belanda juga mengeluarkan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Tujuan dari Undang-Undang Gula ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha perkebunan gula. Isi dari Undang-Undang Gula tersebut juga ada, yaitu yang pertama, perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah dihapus secara bertahap. Dan yang kedua, pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Dan adapun pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870, yang berarti dilakukan pula politik ekonomi liberal oleh pemerintah Belanda. Ini berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, yaitu yang pertama sebagai sumber bahan mentah atau bahan industri di Eropa, yang kedua sebagai sumber tenaga kerja yang murah, yang ketiga sebagai tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa, dan yang terakhir menjadi tempat pemodal asing. Dengan adanya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah penanaman modal bagi swasta asing, baik di perkebunan maupun pertambangan. Berikut ini adalah beberapa perkebunan asing yang muncul setelah keluarnya Undang-Undang Agraria, yaitu yang pertama, perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara. Yang kedua, perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang ketiga, perkebunan kina di Jawa Barat. Yang keempat, perkebunan karet di Sumatera Timur. Yang kelima, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Dan yang keenam, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Adapun dampak dari penerapan politik pintu terbuka, yaitu yang pertama, dampak penerapan politik pintu terbuka ini bagi Belanda, yaitu
memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, hasil perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Yang ketiga, Belanda menjadi pusat perdagangan hasil-hasil dari tanah jajahan. Adapun dampak penerapan politik pintu terbuka bagi Indonesia, yaitu yang pertama, kesejahteraan pribumi semakin menurun. Yang kedua, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang menyebabkan harga kopi dan gula jatuh yang mengakibatkan kondisi pribumi memburuk. Yang ketiga, menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa semakin meningkat pesat. Yang keempat, menurunnya usaha kerajinan rakyat dikarenakan persaingan dengan barang-barang impor. Yang kelima, adanya angkutan dan kereta api menyebabkan penghasilan pengangkut gerobak menjadi merosot. Dan yang terakhir, rakyat semakin menderita setelah kerja roti diterapkan dan adanya hukuman berat bagi orang-orang yang melanggar peraturan Ponelsentik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, itu tadi presentasi dari Gabriela. Silahkan nyalakan dulu kameranya. Ini banyak yang nggak dinyalakan dari beberapa anak tadi berkurang ya juga ya sekarang ya. Khairatul Hanifah, Tri Setiawan, Tiara Ayu. Ya, nyalakan. Oke, dari apa yang telah kalian yang telah disampaikan sama Gabriela tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan sama tim politik pintu terbuka? Ada? Ada enggak? Ada enggak yang bertanya? Apakah tidak ada yang bertanya terhadap apa yang telah disampaikan sama Gabriela tadi? Gak ada? Tanyakan dong. Masa gak ada? Sama seperti yang dikatakan sama Bu Dwi kemarin, ditanggapi oleh kelompok yang lain. Coba kelompok sistem tanam paksa sama kelompok politik etis, ayo ditanggapi kelompoknya Gabriela tadi. Siapa? Lintang? Saya. Oh ya, oke. Lintang, silakan bertanya kepada Gabriela. Apa dampak negatif dan positif dari politik pintu terbuka bagi Indonesia? Sekian. Oke. Ya, terima kasih Lintang. Gabriela, tolong dijelaskan apa dampak negatif dan positif dari pelaksanaan politik pintu terbuka bagi Indonesia. Untuk dampak penerapan politik pintu terbuka, dampak negatif untuk penerapan politik pintu terbuka sendiri yaitu kesejahteraan pribumi semakin menurun. Yang kedua, adanya krisis perkebunan yang mengakibatkan harga kopi dan gula jatuh. Yang ketiga, menurunnya konsumsi bahan makan terutama beras. Dan menurunnya usaha kerajinan rakyat dikarenakan persaingan dengan barang-barang impor. Dan untuk dampak positif bagi Indonesia yaitu
sistem taksa yang diemban bagi rakyat Indonesia telah dihapuskan. Dan yang kedua, modal swasta asing yang mulai masuk tanam di Indonesia. Yang ketiga, rakyat pribumi mengenal uang. Dan yang terakhir, Indonesia menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting. Apakah bisa Sudah, Gabriel, terima kasih. Bagaimana jawaban Gabriel? Apakah sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas, sangat jelas sekali. Ya, betul. Yang telah disampaikan sama Gabriel tadi betul sekali. Ada dampak positif dan negatifnya memang bagi Indonesia. Salah satu dampak positifnya yaitu Indonesia sudah mengenal uang, terus kemudian mereka mengenal berbagai macam barang-barang dan kebutuhan ekspor dan impor gitu ya. Jadi Indonesia itu istilahnya mulai mengenal industri seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi sama kelompoknya Gabriel? Ada yang ditanyakan? Ada, Alia. Oke, Alia silakan. Ditanyakan, Alia. Adakah hubungan pelaksanaan politik etis dengan politik pintu terbuka di Indonesia? baik? Menurut saya, hubungan pelaksanaan politik etis dan politik pintu terbuka itu ada, yaitu di mana politik pintu terbuka berperan sebagai pembuka peluang bagi penanam hasil modal untuk menanam modalnya di Indonesia. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Ya, saya tambahkan pertanyaan dari Alia tadi ya, apakah ada hubungan antara sistem tanam paksa dengan politik pintu terbuka? Ada hubungannya sekali. Kenapa? Karena sistem tanam paksa yang tadi sangat memberatkan bagi Indonesia itu ternyata diprotes juga sama orang-orang Belanda, salah satunya yaitu Douwe Dekker ya. Jadi diprotes, kok sebegitunya orang-orang Indonesia seperti itu kan. Baru kemudian mereka menerapkan politik etis, istilahnya politik balas budi untuk orang-orang Indonesia yang ada 3 hal nanti ya, yaitu edukasi, migrasi, dan kemudian irigasi. Ternyata politik etis itu dibaliknya ada programnya Belanda selanjutnya, yaitu untuk penerapan politik pintu terbuka. Kalau pintu terbuka itu kan berarti kayak seperti yang dikatakan Dak Gabriel tadi, bahwa ada perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia. Berarti mereka butuh apa? Butuh kayak tadi yang dikatakan imperialisme modernnya, dibutuhkan bahan baku yang murah. Di Indonesia sudah murah, tenaga kerja yang murah. Makanya Indonesia diajari apa? Edukasi, belajar, membaca, berhitung, supaya apa? Supaya bisa dijadikan sebagai pegawai oleh orang-orang yang telah menanamkan modal atau perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Terus kemudian dijadikan juga sebagai daerah pemasaran. Maka dari itu penerapan politik etis mungkin tidak hanya sekedar itu bermanfaat buat Indonesia, tapi juga ada keuntungan dibaliknya, yaitu keuntungan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu untuk penerapan politik pintu terbuka. Begitu ya. Selanjutnya yaitu grupnya Lintang. Silakan Lintang. Lintang sudah siap untuk presentasi? Ya Bu. Oke, siap. Presentasikan. Anak-anak, tolong ya. Sebentar. Wajib untuk on kamera.
Karena di sini Bu Dwi lihat ada banyak anak yang tidak menyalakan kameranya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, sangat jelas. Ini teman-teman kelihatan semua. Kelihatan. Kelihatan. Diperbesar ta? Boleh. Boleh diperbesar juga. Oke. Terima kasih. Mungkin bentuknya bisa di ini Terima kan kasih. Saya dari landscape. Bentuknya tolong di landscape kan bisa, Lintang. Supaya gak berdiri gitu. ini. Mm-mm. Oh. Oh, nggak bisa ya wes gitu aja gak apa-apa. Begitu saja gak apa-apa. Bisa kok, Bu. Oke. Oh, oh ya gini betul seperti Jadi ini Lintang. Betul. Kelihatan jelas sekali kalau kayak gini. Perkenalkan, nama saya Lintang Virginia dari kelompok politik etnis. Saya dari perwakilan kelompok saya akan menjelaskan tentang politik etnis. Oke. Yang pertama adalah pengertian dari politik etnis. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Demikian, ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Untuk yang kedua, yakni latar belakang sistem tanam paksa, sistem politik etnis, yaitu yang pertama, sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki perekonomian rakyat. Yang ketiga, Belanda melakukan penekan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Yang keempat, rakyat kehilangan tanahnya. Yang kelima, kritik dari kaum intelektual. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dari politik etis. Yang pertama yaitu irigasi atau perairan, yakni membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi. Yang ketiga, edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Yang terakhir, yakni penyimpanan pada politik etis, yakni 1. Irigasi. Pengairan hanya ditunjukkan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak diairi dan irigasi. Yang kedua, untuk edukasi, pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Yang ketiga, emigrasi. Emigrasi ke daerah luar Jawa hanya ditunjukkan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti di Sumatera. Yang terakhir yakni dampak dari politik etis. Yang pertama untuk dampak di bidang pendidikan, yakni A. Dalam perkembangan dan peluasan dunia pendidikan dan pengajaran Hindia Belanda, salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Mr. Abendano, yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan di tahun 1900 sampai dengan 1905. B. Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Yang kedua yaitu di bidang politik, dampak pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Mr. Abendanon, yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan di tahun 1900 sampai dengan 1905.
Jadi, Mr. Abendanon ini sangat berpengaruh pada bidang pendidikan dan di bidang politik. Yang ketiga, yakni di bidang ekonomi, muncul sistem kapitalisme modern, politik liberal, dan pasar bebas yang membuat persaingan perdagangan semakin kuat, dan juga lahirnya perusahaan swasta asing di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar politik etis, silakan. Kenapa? Oke, itu tadi presentasi yang sangat bagus sekali dari Lintang. Tepuk tangan buat kelompoknya Lintang, sudah membuat presentasi yang juga cukup bagus sekali. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok sistem tanam paksa ataupun sistem yang kelompok yang ketiga, silakan. Adakah yang ditanyakan? Oke, Gabriela. Ya, Gabriela silakan. Silakan, Gabriel. Apa dampak positif bagi Indonesia terhadap pelaksanaan politik etis di Indonesia? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari kelompok 3. Dampak positif dari politik etis bagi Indonesia yang pertama di bidang politik. Di bidang edukasi. Di bidang edukasi menghasilkan kalangan terpelajar yang memimpin perunjangan nasional di Indonesia. Dan untuk yang kedua, yaitu di bidang irigasi, membangun saluran pengairan yang meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Oke. Yang ketiga, di bidang transmigrasi, membuka lapangan pekerjaan baru dan perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Mungkin dari Gabriel ada yang ingin ditanyakan atau pernyataan saya kurang jelas? Tidak, udah jelas. Terima kasih. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada saya seputar politik etis, silakan. Oh ya, silakan. Ya, Alia. Apa latar belakang Belanda menerapkan politik etis di Indonesia? Terima kasih kepada Alia sudah menanyakan tentang latar belakang. Latar belakang Belanda melakukan politik etis terhadap Indonesia yaitu 1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Dan yang kedua, sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat. Jadi politik etis ini ditunjukkan untuk Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak mengalami penderitaan lagi karena VOC. Mungkin dari Alia ada yang ingin ditanyakan atau pernyataan saya kurang jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Bu, saya ada Bu, izin bertanya Bu sama Lintang. Oke, silakan bertanya sama Lintang. Ya, silakan. Yang buat mungkin apa ya? Soal penyimpangan yang terjadi tadi dalam politik etis itu apa saja? Apa kurang jelas pertanyaannya? Iya, apakah bisa diulangi? Mohon maaf ya. Ya, untuk kan tadi di politik etis itu ada beberapa penyimpangan, itu apa aja? Oke, terima kasih kepada
teman saya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada politik etis, yaitu edukasi yang hanya ditujukan untuk kaum bangsawan dan kaum bawahan Belanda. Nah, yang kedua, sistem irigasi hanya ditujukan untuk sawah milik Belanda, bukan sawah milik rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, sistem migrasi ditunjukkan untuk mempercepat tenaga kerja. Jadi sebenarnya politik etis ini ditujukan untuk rakyat Indonesia, tapi politik etis ini malah lebih menguntungkan kepada Belanda, seperti itu. Mungkin pernyataan saya ada yang kurang jelas, silakan dikoreksi. Ya, sudah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada saya. Terima kasih juga kepada Bu Dwi yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dan saya mohon maaf sekali karena saya tidak bisa presentasi di kedua karena tadi ada masalah dengan jaringan saya. Terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Lintang. Terima kasih Lintang. Tepuk tangan dong buat Lintang. Bagus sekali, jawabannya juga sangat tepat gitu ya. Oke, karena yang lainnya tadi semuanya sudah istilahnya sudah presentasi, tinggal Bu Dwi memberikan kita langsung saja ke penutup, yaitu kesimpulan. Adakah kira-kira dari kalian yang bisa membantu Bu Dwi untuk memberikan kesimpulan? Coba angkat tangannya. Siapa? Angkat tangan. Ada yang mau membantu Bu Dwi untuk memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Lintang lagi? Ya, silakan Lintang. Kesimpulan yang pertama dari saya yaitu kekuasaan VOC di Indonesia sangat besar, bahkan memiliki kekuasaan yang sama dengan sebuah negara. Hal itu dibuktikan dengan adanya hak istimewa yang dimiliki VOC, di antaranya yaitu mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian, memungut pajak, dan mengadakan pemerintahan sendiri. Dan kesimpulan kedua dari saya, sistem tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda memiliki perbedaan antara rencana dan pelaksanaannya. Ternyata Belanda juga masih memberikan kebijakan yang baik untuk Indonesia. Namun, oknum-oknum yang melaksanakan sistem tanam paksa banyak melakukan penyelewengan-penyelewengan. Terima kasih. Itu kesimpulan dari saya, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Oke, apakah ada yang perlu ditambahkan dari kesimpulan yang telah diberikan sama Lintang tadi? Coba sekarang laki-laki, Ferry, Bu Dwi mau Ferry memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Ya, buat kesimpulannya sudah disebutkan sama Lintang ya tadi ya. Tapi tinggal satu mungkin saya tambahkan untuk politik etis sendiri yang disampaikan sama kelompoknya Lintang, yaitu politik etis yang merupakan politik balas budi terhadap Indonesia yang sepertinya memberikan keuntungan untuk Indonesia tapi ternyata lebih menguntungkan Belanda, yaitu menyiapkan tenaga kerja yang murah di Indonesia. Mungkin ini sedikit kesimpulan dari politik etis. Oke, terima kasih kepada Ferry yang telah memberikan kesimpulan. Terus kemudian apakah ada hikmah dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa membantu Bu Dwi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Apa? Hikmah atau istilahnya apa ya? Pembelajaran kebijaksanaan lah. Apa kira-kira? Tahu nggak? Saya lagi boleh, Bu. Oke, Lintang lagi. Oke, Lintang, boleh. Terima kasih kepada Bu Dwi. Untuk hikmah pembelajaran kita pada hari ini adalah
Kebijakan VOC mungkin saja perencanaannya baik, namun pelaksanaannya yang tidak baik. Mungkin saja politik etis dirasa baik, namun ternyata lebih menguntungkan Belanda. Jadi menurut saya, kebijakan dan pelaksanaan mungkin saja berbeda. Semua tergantung pada oknum yang melaksanakannya. Dan kita harus bisa belajar dari sejarah. Jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Kita belajar dari sejarah. Terima Oke, kasih. bagus sekali. Terima kasih kepada Lintang yang sudah memberikan hikmah pada pelajaran kita hari ini. Satu lagi yang kurang yaitu sekarang coba kalian ini Bu Dwi akan memberikan 5 pertanyaan saja, gak banyak-banyak terhadap kalian yang ada di sini ya. Bu Dwi tautkan sedikit pertanyaan yang terdiri dari 5 pertanyaan. Silahkan kalian kerjakan. Tunggu sebentar, saya berikan di kolom komentar ya nanti ya. Oke, tunggu sebentar, saya tautkan. Kalian kerjakan 5 pertanyaan ini. Hanya 5 pertanyaan, silakan dikerjakan secara cepat. Oke, ada 5 pertanyaan. Saya kasih gini ya di kolom komentar. Nah, silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan yang terdiri dari 5 pertanyaan isi di link yang sudah disediakan sama Bu Dwi di kolom komentar. Yuk, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Saya berikan waktu sekitar 10 menit. Ini ya. Sambil kalian mengerjakan, diputarkan Bu Dwi lagu-lagu. Silakan dikerjakan sambil diputarkan Bu Dwi ya, lagu-lagu nasional.
ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman tanah pulau kelaparan amat subur. Pulau melatih pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di tampah, berbisik-bisik rajak memuja pulau nan indah amat tanah airku. Indonesia. Oke, apakah sudah selesai? Halo, anak-anak, apakah sudah selesai? Halo. Halo, apakah kalian sudah selesai? Harus selesai, Bu. Selesai. Coba Sudah, nyalakan sudah. lagi kameranya, tolong dinyalakan. Nyalakan kameranya. Tolong semuanya dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Mungkin masih mengerjakan, Bu. Oh, masih mengerjakan. Belum selesai. Sepertinya waktu sudah menunjukkan 10 menit. Silakan dinyalakan dulu kameranya semuanya. Lintang kameranya. Alia, Gabriel, Maya, Audia, Tiara. Oke, Ya Bu, sudah. sudah. Oke, Audia, kok gak dinyalakan? Oke. Sudah ya, dinyalakan semuanya. Untuk materi pembelajaran yang akan datang nanti akan di-share Bu Dwi di Google Classroom. Sama seperti biasanya akan ada materi, terus kemudian materi ajar serta medianya yang akan disampaikan di minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Saya yakin kalian sudah bisa dan membaca. Nanti akan dikasihkan Bu Dwi lewat Google Classroom ya. Jadi saya harapkan kalian belajar yang rajin. Siap untuk belajar setiap hari? Siap.
Coba sekarang Ya, ya kameranya, Iya, Bu. mic-nya dinyalakan semuanya. Kita yel-yel SMA Persatuan. Yel-yel dulu. Siap? Mic-nya dinyalakan. Oke. SMA Persatuan. Cerdas berkarat. Ulangi sekali lagi karena di sini separuh saja. Dinyalakan dulu kameranya semuanya. Terus dinyalakan mic-nya. Karena di sini hanya kedengarannya cerdas berkarakter, nggak ada religiusnya. Oke? SMA Persatuan. Jujur. Yang keras. Coba tangannya gini biar semangat. Lalu lagi. SMA Persatuan. Kurang keras. Di sini kedengarannya sangat lemah sekali. SMA Persatuan. Cerdas berkarat. Oke, terima kasih. Langsung saja kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Ferry. Silahkan kepada Ferry untuk memimpin berdoa penutup pembelajaran. Silahkan Fer. ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran atau kegiatan hari ini, mendapatkan manfaat dan kebaikan dari tempat kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga karena kalian belum sudah nyala, Bu. presentasi dengan Maaf, Bu. baik. Ya, kenapa? Kenapa, Fer? Mic-nya apa yang belum dinyalakan Bu? Oh, alah, gitu ya. Yang masuk. Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Oke, terima kasih sekali karena telah mengikuti pembelajaran sejarah dengan sangat baik sekali. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Diakhiri sama Bu Dwi, cukup sekian saja. Jangan lupa belajar lagi di rumah tentang pembelajaran yang akan datang, yaitu perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia di Indonesia. Begitu ya. Diakhiri saja sama Bu Dwi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hello dulu. Kita foto bersama dulu ya. Foto dinyalakan kameranya. Bu Dwi mau foto sama kalian dulu. Dinyalakan kameranya semuanya, wajahnya ditampakkan. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya. Mungkin ada, ya, mungkin ada ini yang dari Pak Haji. Pak Haji, apa mungkin Pak Haji ada yang perlu disampaikan? Pak Haji, mana ya? Sambil mungkin nunggu Pak Haji, tadi videonya aku tak Indonesia Raya ini. Enggak. Oke. Apa Pak Haji ada yang perlu disampaikan? Sudah sepertinya? Ya sudah. Oke. Terima kasih ya kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jumpa lagi nanti minggu depan. Iya Bu. Ya, boleh meninggalkan Google Meet hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga.
keluar mic nggih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Terima kasih.